Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selama kami membahas video-video dari Ustadz Adi Hidayat, ya, terkhusus video yang sedang viral, masalah surat Asy-Syu'ara yang diartikan oleh beliau sebagai surat pemusik, ya. Di video-video tersebut banyak sekali komentar-komentar, ya, ada yang ikut mengkritik, ada yang memberikan penilaian, ada yang memberikan pembelaan, dan sebagainya, kaum muslimin. Ada yang melihat permasalahan ini secara objektif, ada juga yang subjektif. Dan kemudian di antara komentar yang ada, itu ada yang mengatakan bahwa kita ini harus memberikan uzur kepada Ustadz Adi Hidayat, ya, memberikan uzur terhadap kesalahan beliau. Beliau juga manusia yang pasti punya salah. Kemudian ada yang mengatakan kenapa tidak tabayun langsung ke Ustadz Adi Hidayat, mendatangi langsung, kemudian berdiskusi secara langsung. Kemudian ada lagi yang mengatakan, Anda ini siapa? Kok berani mengkritik Ustadz Adi Hidayat? Ustadz Adi Hidayat itu seorang ulama, hafal Al-Quran, hafal hadis, dan sebagainya. Kok nggak ngaca? Ya, kita akui kaum muslimin, beliau ini banyak hafalan. Ya, hafal Al-Quran, hafal hadis. Kemudian kita maklumi kalau beliau punya kesalahan, ya, kita maklumi. Tapi banyaknya hafalan itu tidak menjamin akidah seseorang, tidak menjamin pemahaman seseorang terhadap syariat Islam itu benar-benar lurus, benar-benar baik. Dan para asatidz salafi ini sudah berusaha mendatangi Ustadz Adi Hidayat untuk melakukan klarifikasi sekaligus berdiskusi, tapi tidak menemui jalan temu. Ya, coba simak video Ustadz Mufli Safitra yang mengatakan bahwa beliau sudah mencoba untuk mendatangi, untuk berdiskusi secara langsung, tapi tidak bertemu dengan Ustadz Adi Hidayat. Ya, boleh dicek videonya. Sudah kita upload beberapa hari yang lalu. Jadi bukan tidak berusaha mendatangi langsung, ya, bukan. Sudah berusaha tapi tidak terlaksana. Dan beberapa asatidz salafi ini sudah pernah memberikan hujah atas ceramah Ustadz Adi Hidayat yang keliru. Ya, ada yang pernah bertemu kemudian menegakkan hujah terhadap Ustadz Adi Hidayat, terhadap ceramahnya yang salah. Tapi ternyata tidak ada perubahan, tidak ada klarifikasi dari Ustadz Adi Hidayat. Maka mau tidak mau dikritiklah secara terbuka. Karena video dari Ustadz Adi Hidayat ini masih beredar, ya, dan masih berpotensi memberikan syubhat kepada kaum muslimin. Ya, berpotensi menyesatkan kaum muslimin. Jadi jangan alergi dengan kata sesat, ya. Sesat ini salah dalam menempuh suatu jalan. Ya. Dalam sebuah permasalahan mungkin beliau tersesat, tapi di dalam permasalahan yang lain, beliau benar. Ya, jadi jangan alergi dengan kata sesat. Ya. Dan kenapa harus dikritik secara terbuka kaum muslimin? Dikritik dan ditanggapi terbuka. Ya, karena itu tadi, video-video statement dari Ustadz Adi Hidayat, itu masih terus dibiarkan. Ya, video-video yang salah itu tetap dibiarkan. Tanpa adanya klarifikasi, tanpa adanya permohonan maaf secara terbuka. Ya, seandainya beliau mengklarifikasi, kemudian beliau berlepas diri, memohon maaf atas kesalahan, maka selesai. Tapi kita ketahui, Ustadz Adi Hidayat sendiri tidak mau mengakui bahwa yang dikritik oleh banyak orang, ya, terkhusus para asatidz, itu tidak mengakui bahwa itu sebuah kesalahan. Ya. Bahkan disampaikan oleh Ustadz Mufli Safitra, justru beliau ini malah main playing victim. Ya, bahkan di video terbarunya yang kemarin itu kan tetap ngeyel bahwa surat Asy-Syu'ara itu diartikan oleh Ustadz Adi Hidayat sebagai surat pemusik. Ya. Dan menuduh Ustadz Salafi yang memotong videonya. Padahal bukan Ustadz Salafi yang memotong videonya. Ustadz Salafi itu hanya memberikan kritikan terhadap statement beliau yang mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara itu surat pemusik. Ya. Tapi justru Ustadz Adi Hidayat di video yang baru di channelnya, ini malah sampai membahas masalah kepribadian Ustadz Mufli. Sampai membahas
pendidikan Ustadz Muflih. Ya, jurusan teknik bukan agama. Ternyata yang mengkritik saya itu, yang memotong video saya itu adalah orang yang kuliahnya jurusan teknik, bukan agama. Sampai-sampai skripsi dari yang bersangkutan itu dibawa ke kajiannya. Apa tujuannya coba kalau bukan untuk menyerang kepribadian, ya, untuk menyerang masalah pribadi. Padahal kalau masalah pendidikan itu kaum muslimin, berapa banyak orang yang hanya sekedar kursus akhirnya lebih mahir daripada orang yang sekolah secara formal. Apakah itu dalam bidang agama, apakah itu dalam bidang urusan dunia. Begitu banyak orang yang dia tamatan dari pondok pesantren, jelas punya ijazah, tapi tidak paham dengan syariat Islam. Ya, buktinya tidak mengamalkan syariat Islam. Begitu banyak kaum muslimin. Ya. Dan berapa banyak juga orang yang hanya sekedar kursus, mulazamah, ya. Kemudian mereka faham akan bahasa Arab, mereka faham akan syariat Islam dengan baik. Ya. Jadi nggak ada perlunya lah kalau sampai membahas masalah kepribadian seseorang. Ya, padahal kemarin itu cukup saja Ustadz Adi Hidayat ini menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari para asatidz yang mengkritik, terkhusus Ustadz Muflih. Cukup berikan hujah kalau statement dari Ustadz Adi Hidayat itu benar, bahwa surat Asy-Syu'ara itu adalah surat pemusik. Ya, penyair itu adalah pemusik. Karena masalahnya di sini, ini kan jelas bahwa Ustadz Adi Hidayat mengatakan Asy-Syu'ara itu surat pemusik. Itu masalahnya. Ya, ini malah beliau ngotot membela diri, bahkan mencatut para ulama, mengatakan bahwa para ulama dahulu ini sudah paham kalau Asy-Syu'ara itu penyair itu ya pemusik. Artinya para ulama dahulu memahami bahwa surat Asy-Syu'ara itu diartikan juga surat pemusik. Ya, beliau berani mengatakan bahwa para ulama berpemahaman seperti itu. Padahal sama sekali tidak ada ulama yang mengatakan, yang menjelaskan seperti itu. Bahwa Asy-Syu'ara itu artinya pemusik. Penyair sama dengan pemusik. Lah kalau tidak ada satupun ulama yang mengatakan seperti itu, kemudian dari mana beliau bisa mengatakan bahwa para ulama dahulu berpemahaman seperti itu? Ya, itu ilmu dari mana? Itu kan namanya ilmu yang berasal dari kantong sendiri, ya, ngarang-ngarang sendiri. Jadi seandainya Ustadz Adi Hidayat ini mengakui kesalahan, kemudian memohon maaf dan mengklarifikasi, selesai kaum muslimin. Ya. Coba simak lagi video dari Ustadz Mufti Safitra kaum muslimin yang bercerita tentang usaha para asatidz untuk berdialog dengan Ustadz Adi Hidayat. Ya, kita sudah angkat videonya, ya, silahkan dilihat. Ini linknya kami letakkan di kolom deskripsi kaum muslimin. Jadi jangan dianggap orang-orang yang menanggapi, yang mengkritik kesalahan Ustadz Adi Hidayat melalui media seperti sekarang ini, mereka tidak menempuh cara yang lebih baik, ya. Semisal untuk mendatangi langsung dan untuk bertabayun, untuk berdialog. Ya. Mereka sudah berusaha, ya, sudah berusaha. Akan tetapi tidak ada perubahan, tidak ada klarifikasi, tidak ada permintaan maaf. Dan beliau mempertahankan pendapatnya tersebut. Ya. Begitu juga dalam permasalahan ini kaum muslimin, terkhusus masalah ini. Beliau di video terbarunya tetap kekeh, tetap ngotot bahwa surat Asy-Syu'ara itu sama dengan surat pemusik. Karena beliau mengatakan para ulama dahulu nggak pernah menjelaskan karena mereka sudah paham. Ya. Dari mana beliau menyimpulkan bahwa para ulama terdahulu paham bahwa surat Asy-Syu'ara itu penyair artinya pemusik. Jadi surat Asy-Syu'ara surat pemusik. Ya. Sudah 1400 tahun lebih kaum muslimin Al-Quran turun. Ya. Ribuan ulama ahlu sunnah telah berlalu. Belum ada di antara mereka yang mengatakan Asy-Syu'ara itu surat pemusik. Belum ada yang mengatakan bahwa penyair itu sama dengan pemusik. Bahkan Al-Imam Ibnu Hazm, ya, rahimahullah, beliau yang membolehkan musik, ya, tidak ada beliau menyebut Asy-Syu'ara itu pemusik. Tidak ada beliau menyamakan bahwa penyair itu sama dengan pemusik. Ya. Menurut Ibnu Hazm, di dalam kitabnya Al-Muhalla bil Athar, musik itu dibolehkan. Dan diperbolehkan juga untuk memperjualbelikan alat musik dengan catatan
Bermain musik tidak berlebihan sampai melalaikan. Ya, musik itu mubah, boleh apabila tidak melanggar syariat, tidak membuat lalai dalam ibadah, dan alunannya tidak bertentangan dengan agama, tidak menyebabkan kemaksiatan. Ya, tapi dari sekian mazhab kaum muslimin, hanya Ibnu Hazm yang membolehkan musik. Sementara empat imam mazhab mengharamkan musik berdasarkan hadis yang sahih. Sekarang kalau kita terima kaum muslimin pendapat dari Ibnu Hazm rahimahullah, ya, maka musik yang seperti apa yang sekarang ini dinilai baik kaum muslimin. Ya, dan seandainya yang dibolehkan itu adalah musik yang tidak menyebabkan lalai, tidak menyebabkan maksiat, tidak melanggar syariat, maka musik yang seperti ini adalah musik yang paling baik sepanjang masa kaum muslimin. Ya, coba simak video ini kaum muslimin. Ini kalau menurut pendapat yang seperti itu, maka ini adalah musik yang terbaik sepanjang masa. Ya, sampai nanti akhir zaman kaum muslimin, di akhir dunia ini, itu musik yang terbaik. Coba kita simak videonya kaum muslimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban. Nah kaum muslimin, kalau menurut kaidah bahwa musik itu boleh asalkan tidak berlebihan, tidak mengajak kepada kemaksiatan, tidak melalaikan, isinya membawa kepada ketaatan, ya, maka inilah musik yang terbaik sepanjang masa kaum muslimin. Mereka bermusik akan tetapi sambil melantunkan ayat Al-Quran, membaca ayat Al-Quran. Di mana membaca ayat Al-Quran, satu hurufnya dibalas satu kebaikan dan kemudian dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Jadi kalaulah musik yang dikatakan yang baik itu adalah yang tidak membawa kemaksiatan, tidak melalaikan, ya, maka ini musik yang terbaik kaum muslimin. Ya, ketika mereka bermusik, mereka membaca Al-Quran. Ya, ketika mereka bermusik, mereka ingat firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kalau memang yang seperti ini baik, ya buat saja kemudian satu Al-Quran itu, ya, itu direkam, diiringi dengan musik, kemudian disebarkan. Ya. Disebarkan supaya banyak yang suka. Bila perlu musiknya juga bukan hanya seperti ini, yang lebih membuat orang bersemangat lagi kaum muslimin. Ya, sehingga enak didengar, orang mendengarkan bisa sambil bergoyang-goyang badannya, seneng. Ya.
Akan tetapi kaum muslimin, sekarang silahkan berpikir kaum muslimin. Ya, kalau dikatakan musik yang terbaik adalah yang kata-katanya membawa ketaatan, yang membawa kepada ketaatan, maka inilah musik yang terbaik. Karena kata-kata di dalam musik ini tidak boleh diragukan satu huruf pun. Ya, wajib percaya. Karena apa? Itu adalah kata-kata dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Akan tetapi silakan berpikir kaum muslimin, apakah yang seperti ini sesuai dengan syariat Islam atau tidak? Ya. Silakan berpikir. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.